Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, Allah yang Maha mengasihi kami, yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menolong kami yang telah mati karena dosa, untuk menghidupkan dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, kalau kami terus-menerus Engkau tobat dan telah memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Tuhan pada hari ini, kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan karena itu kami mohon, tolonglah kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami boleh layak. Dan demikian juga kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menguatkan hati kami dan memampukan kami untuk mengikuti renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolonglah kami, Tuhan layakkan kami. Kami berserah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizreel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang yakni orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati.
Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darah. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah dosa ketamakan mendatangkan kebinasaan. Dosa ketamakan mendatangkan kebinasaan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam 10 hukum Taurat atau di hukum yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ulangan 20 ayat 17. Saudara, ada satu dongeng, yaitu dongeng dari Yunani, ya, yaitu tentang kisah Raja Midas. Nah, Raja Midas ini, saudara, terkenal karena ia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Kemampuan apa itu? Yaitu kemampuan untuk mengubah benda apapun menjadi emas. Ya. Bagaimana caranya dia mengubah benda apapun menjadi emas? Sangat sederhana. Karena dia punya kekuatan yang luar biasa itu, cukup dengan menyentuhnya, maka semua akan menjadi emas. Nah, saudara, Raja Midas ini sangat senang dengan kemampuan yang dia miliki ini, dengan kesaktian yang dia miliki ini. Karena apa, saudara? Karena dengan kesaktian yang ia miliki, maka ia akan mempunyai emas sebanyak yang dia inginkan. Apapun yang ia sentuh akan menjadi emas. Nah, saudara, walaupun yang dia sentuh adalah misalnya batu, kayu, atau apapun, benda apapun, itu bisa berubah menjadi emas. Namun demikian, saudara, akibatnya Raja Midas ini ketika ia lapar dan ingin makan, ya, ia ingin makan sebuah apel, apel itu berubah. Ketika ia menyentuhnya, apel itu pun berubah menjadi emas. Akhirnya, saudara, tanpa sengaja, Raja Midas ini menyentuh anaknya perempuan, dan anaknya ini pun menjadi emas. Nah, inilah salah satu contoh tentang ketamakan. Di dalam Alkitab, di kitab 1 Raja-Raja pasal 21 yang barusan kita baca tadi, diceritakan tentang Raja Ahab yang sangat tamak. Padahal ia adalah orang yang kaya raya. Raja Ahab ini, saudara, menginginkan kebun anggur Nabot. Ya, kebun anggur ini dekat dengan istana Raja Ahab. Awalnya, saudara, ia ingin membeli kebun itu dari Nabot. Tetapi Nabot menolak. Kenapa Nabot menolak? Ya. Nabot menolak bukan karena ia jual mahal, bukan. Tetapi, saudara, karena di dalam pemahaman bangsa Israel, tanah adalah warisan dari Tuhan. Dan karena itu dari Tuhan, warisan dari Tuhan, maka harus dijaga sedemikian rupa dari generasi ke generasi. Itu harus diwariskan dari generasi ke generasi.
Nah saudara, dengan segala kelicikannya, dengan segala kelicikan Ahab dibantu oleh istrinya Isabel, mereka berhasil memfitnah Nabot. Dan singkat cerita saudara, Nabot akhirnya mati dilempari dengan batu oleh rakyat atas perintah Isabel, istri Raja Ahab. Dan akhirnya setelah Nabot mati, Ahab mendapat atau dapat menguasai tanah atau kebun anggur milik Nabot itu. Ya, saudara, orang tamak adalah orang yang terobsesi pada materi dunia. Orang tamak tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya atau yang ia miliki. Ia tidak pernah puas. Ia tidak bisa mengucap syukur atas apa yang ia punyai. Orang tamak itu baginya tujuan hidupnya adalah mengakumulasi harta kekayaan. Semakin banyak harta semakin baik dalam pandangannya. Semakin menumpuk harta semakin membahagiakannya. Padahal saudara, ia tidak bisa menghabiskan semua apa yang ia miliki itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, orang tamak sebanyak apapun harta yang ia punya, ia selalu merasa kurang dan merasa kurang. Semakin ia dapatkan, hatinya masih juga belum puas dan belum cukup puas. Dan ia menginginkan harta kekayaan. Ia menganggap harta yang banyak memberinya rasa aman. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, orang tamak hidupnya jauh dari Tuhan. Karena apa? Kenapa ia bisa jauh dari Tuhan? Karena ia tidak percaya kepada Tuhan. Ia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Ia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkatinya. Tetapi saudara, orang tamak, ia yakin bahwa harta yang bisa atau yang sanggup memelihara hidupnya. Hartalah yang bisa menjamin kesejahteraannya. Ia tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalaupun orang tamak itu berdoa, ia hanya meminta lebih lagi dan lebih lagi daripada Tuhan, supaya terus ditambahkan harta kekayaannya. Meminta usahanya diberkati, meminta hartanya aman supaya dijaga oleh Tuhan, supaya tidak dicuri oleh orang, meminta kesehatannya baik supaya ia bisa bekerja dan mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Inilah orang tamak. Alhasil saudara, orang tamak mendapat kebahagiaan semu. Jadi ketika ada perubahan yang mengancam hartanya, ia pun ikut takut, cemas, dan depresi. Nah, karena itu saudara, waspadalah terhadap ketamakan hidup. Waspada, karena ketamakan itu bisa melanda siapapun. Ya, bisa melanda siapa saja. Jikalau orang itu mengarahkan hidupnya hanya kepada harta supaya kaya, agar kaya dan terus bertambah kaya. Karena itu waspadalah. Syukurilah semua berkat-berkat materi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Syukurilah apa yang telah Tuhan Yesus limpahkan kepada kita. Hiduplah dengan sederhana, sesederhana mungkin. Agar apa? Agar kita tidak terpancing untuk memiliki lebih banyak lagi harta dunia ini. Ingat, masih banyak orang di luar sana yang kekurangan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, ketamakan membuat orang mengandalkan dirinya sendiri, membuat orang mengandalkan hidupnya ataupun menyandarkan hidupnya pada harta yang dimilikinya dan bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan Allah ia berserah diri, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada harta. Inilah yang membuat dia menjadi binasa. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, setiap kita agar memiliki hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa? Atas berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tamak. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan.
Kalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu kembali untuk menegur kami dan mengingatkan kami akan kecintaan harta. Apalagi kalau kami punya jiwa yang tamak, hati yang tamak terhadap harta kekayaan. Sehingga di dalam hati ini seringkali yang kami pikirkan adalah bagaimana supaya mendapatkan lebih banyak lagi materi, lebih banyak lagi uang dan harta kekayaan. Karena itu tolonglah kami Tuhan agar kami jangan seperti Nabot, walaupun dia adalah orang yang kaya raya, seorang raja, tetapi hatinya dikuasai oleh ketamakan sehingga ia menginginkan harta orang lain, yaitu kebun anggur milik Nabot. Dan ketika Nabot tidak mau memberikan ataupun menjual kebunnya, maka dengan segala daya dan upaya dari Ahab dan istrinya, mereka pun akhirnya memfitnah dan membunuh Nabot. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami harus mengakui bahwa seringkali hati kami itu dikuasai oleh ketamakan. Dan ampunilah kami, tolong kuasai hidup kami, agar kami selalu bersyukur terhadap apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Harta dunia ini adalah semu, tidak memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Hanya Engkau saja Tuhan yang memberikan, yang menjamin hidup kami sejahtera dan selamat. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini, kuatkanlah iman untuk menjalani hari-hari, untuk tetap hidup bagi Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.